Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, marilah kita berbanyak bersyukur kepadanya, karena Ia masih memberikan kita nikmatnya, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat sehat akal dan badan, dan juga tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada panutan kita, kepada pedoman kita sebagai umat muslim, yang mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliaulah yang telah membawa kita dari kegelapan, dari gelapnya alam ini hingga menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi. Saya berasal dari Pindrang, tapi saya lahir di Parepare dan menetap di Pindrang, Desa Barugai, Kecamatan Matirobulu. Asal sekolah saya itu dari MA Rahmatul Asri, yang titik lokasinya itu ada di Kabupaten Nrekang. Baiklah, langsung saja. Pada kali ini saya akan mengerjakan atau menuntaskan tugas video yang diberikan oleh Bapak kita, Ibu Syarifah dan Pak Alam, di mata kuliah evaluasi pembelajaran itu sendiri. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penilaian instrumen penilaian. Jadi di dalam instrumen penilaian itu ada beberapa bab yang diangkat oleh pemateri. Ada 3 bab. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan. Yang kedua bab pembahasan, dan bab 3 itu penutup. Di bab 1 itu dia membahas tentang latar belakang masalah dan rumusan masalah. Bab kedua itu dia membahas tentang analisis logis. Ada 4 poin yang dia bahas di bab 2 ini. Yang pertama itu analisis logis dan rasional. Yang kedua analisis empiris. Yang ketiga taraf kesukaran. Yang ketiga daya pembeda. Dan di bab ketiga itu tentunya biasanya kebanyakan makalah-makalah yang telah dibuat oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita. Bab 3 itu isinya penutup. Jadi langsung saja kita masuk di bab 1. Bab 1 itu ada latar belakang masalah. Jadi latar belakang dari masalah instrumen penilaian ini. Jadi proses penilaian hasil belajar peserta didik memerlukan teknik serta instrumen yang perlu disiapkan dan diperhatikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai atau tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Teknik penilaian pembelajaran terdiri dari teknik tes dan teknik notes, teknik non-tes. Sedangkan instrumen penilaian adalah
alat yang berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu tugas atau penugasan dan mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk di poin kedua yang ada di bab 1 tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu rumusan masalah. Jadi pemateri di sini kelompok 8 mengangkat 4 poin masalah yang akan dibahas di bab selanjutnya, yaitu bab kedua. Masalah yang pertama itu bagaimana analisis logis dan rasional instrumen penilaian dalam evaluasi pembelajaran. Poin yang kedua itu bagaimana analisis empiris instrumen penilaian dalam evaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga, bagaimana cara menentukan taraf kesukaran instrumen dalam evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada bagaimana cara menentukan daya pembeda instrumen pembelajaran dalam evaluasi. Baik, itu isi dari bab 1. Selanjutnya langsung saja kita masuk di bab 2. Bagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, ada 4 poin yang diangkat oleh kelompok 8 atau oleh pemateri. Yang pertama tadi yaitu analisis logis dan rasional. Jadi analisis logis dan rasional ini meliputi analisis materi, konstruksi, dan bahasa. Analisis materi dimaksudkan sebagai penelaah yang berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam hal soal maupun non-soal. Analisis konstruksi dimaksudkan sebagai penelaah yang umumnya berkaitan dengan teknik penulisan soal. Analisis bahasa dimaksudkan sebagai penelaah soal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itulah penjelasan tentang analisis logis dan rasional, di mana ia membahas tentang analisis materi, bagaimana kita menganalisis materi yang akan diberikan kepada peserta didik agar peserta didik ini mencapai tujuan yang lebih baik. Selanjutnya ada analisis empiris. Dalam arti ini, hasil empiris adalah suatu konfirmasi gabungan. Dalam konteks ini, istilah semi empiris digunakan untuk mengidentifikasi metode-metode teoritis yang digunakan sebagai bahan dasar dari instrumen penilaian. Di dalam analisis empiris ini ada 2 poin yang diangkat oleh kelompok 8. Yang pertama itu validitas tes, yang mana tes ini merupakan suatu metode untuk menentukan kemampuan siswa menyelesaikan tugas atau penugasan tertentu dan atau mendemonstrasikan isi otak mereka. Jadi tes ini sebagai alat seleksi maupun evaluasi yang diharapkan menghasilkan hasil yang baik lah. Kemudian yang kedua itu rehabilitas tes. Jadi menurut arti kata reliable berarti dapat dipercaya, valid. Reliabilitas tes. Berdasarkan arti kata tersebut, maka instrumen yang reliable adalah instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya. Jadi bisa dikatakan tes ini real, dia secara realita dalam konteks
memberikan soal-soal kepada peserta didik. Baik, itu poin pertama dari bab kedua ini. Kemudian poin kedua ada taraf kesukaran. Poin kedua dari rumusan masalah kita tadi yang diangkat oleh kelompok 8 atau pemateri sebelumnya di kelas kita. Jadi taraf kesukaran ini ialah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Jadi kesukaran, bagaimana kita mendengar kesukaran, berarti dia berbicara tentang suka. Bagaimana kita sebagai pemberi ilmu atau guru, dosen, meningkatkan kesukaran peserta didik ini untuk mengikuti pembelajaran atau mencari tahu tentang apa yang telah diberikan kepada peserta didik ini. Kemudian selanjutnya daya pembeda. Jadi di daya pembeda ini dia membahas tentang bagaimana seorang peserta didik dapat membedakan soal. Bagaimana kita mengetahui soal yang mudah atau soal yang susah. Jadi pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antar siswa yang pandai dengan siswa yang termasuk kelompok kurang. Mungkin cukup itu dari saya. Alhamdulillah, saya pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.